Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dian Behaki. Pada materi kali ini kita akan berbagi pengetahuan sambil kita belajar bareng tentang apa itu brute force dengan web DVWA. Sebagai target kita nanti untuk dilakukan penetration testing. Untuk lebih mengembangkan channel ini, teman-teman boleh isi kolom komentar untuk materi apa saja nantinya yang akan kita bahas. Boleh seputar teknologi, penetration testing, security analysis ataupun yang lainnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas apa itu brute force. Jadi brute force itu suatu teknis dalam pengujian pentest yang sering digunakan untuk menebak kombinasi kata sandi atau kunci enkripsi dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi secara berurutan. Misalkan contohnya saat kita melakukan aktivitas login. Nah, pendekatan ini mirip dengan mencoba semua kunci-kunci hingga ditemukan akses yang benar dengan memasukkan data yang kita miliki. Meskipun terdengar sederhana, brute force ini dapat menjadi metode yang sangat kuat dalam mencari celah keamanan. Nah, untuk tools dalam melakukan brute force sendiri banyak yang dapat kita gunakan, diantaranya yaitu yang pertama ada John River, yang kedua ada Hydra, yang ketiga ada Hashcat, yang keempat ada Bob Sweet, dan yang kelima banyak lagi yang lainnya. Di sini kita dapat menggunakan beberapa tools, namun kali ini kita akan belajar menggunakan tools Bullshit yang sudah ada di Kali Linux kita sendiri ya. Baiklah teman-teman, kita buka VirtualBox-nya masing-masing. Pertama kita setting untuk networknya. Di sini kita rubah menjadi bridge adapter yang sebelumnya kita setting sebagai NAT. Lalu kita klik OK, lalu start. Oke, kita tunggu sampai halaman login. Nantinya kita akan menggunakan Bob-Sweet yang ada di Kali Linux ini karena dia sudah terinstall secara otomatis saat kita melakukan instalasi. Masukkan username dan password kalian masing-masing. Kita buka terminal, bisa kita cek koneksi internetnya dulu. Misal kita ping Google, berarti sudah terkoneksi ya untuk jaringannya. Kita cek IP-nya berapa yang diberikan. Untuk ETH 0-nya 192.168.1.1.31. Oke. Sekarang kita buka browser. Nah, teman-teman, di sini kita akan menggunakan Bob-Sweet untuk mensimulasikan brute force pada web DVWA untuk menemukan username dan passwordnya. Sebelum kita melakukan brute force di sini, kita harus memiliki kumpulan data atau biasa disebut dengan word list. Nah, kita bisa mencari di Google dengan mengetikkan fasttrack wordlist GitHub. Nah, yang ini lalu kita enter.
Oke, kita di sini bisa pilih whitelist. Nah, jadi kita bisa mencarinya di Google pencarian GitHub tadi. Jadi si fast track ini merupakan kumpulan data yang umum digunakan di banyak aplikasi. Setelah kita mengklik di bagian fast track tadi GitHub, dan terlihat ada kumpulan data seperti ini. Kumpulan datanya ada Spring Summer 2013 misalkan. Nah, ini adalah kumpulan data. Sekarang kita lakukan mengklik raw, lalu kita Ctrl A, lalu Ctrl C untuk mengcopy. Nah, di sini kita akan menyimpan di text editor, atau kita bisa ketik di Kali Linux ini. Kita bisa masuk atau membuat file. Misalkan nano fast track.txt. Nah, kita bisa mengkopikan di sini, paste clipboard. Semua sudah tersimpan di sini ya. Jadi kita hanya lalu kita melakukan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Untuk melihat filenya kita bisa melakukan pengetikan ls. Nah, di sini sudah kita simpan dengan nama fast track. Oke, untuk kumpulan datanya sudah kita simpan. Kemudian kita buka bulk suite kalian masing-masing ya. Di sini sudah tersedia bulk suite pada Kali Linux. Jika kita menggunakan Kali Linux 2022, kita ketik saja bulk suite yang paling atas ini, lalu kita enter. Lalu kita next di temporary, lalu use bulk suite defaultnya kita start bulk. Oke, sudah terbuka bulk suite-nya. Sekarang kita pilih proxy, lalu open browser. Nantinya bulk suite akan membukakan browser khusus yang akan digunakan oleh bulk suite-nya sendiri. Nah, pada bagian proxy kita bisa ketikkan di sini localhost, atau 127.0.0.1 untuk localhostnya. Nah, di sini belum terbuka karena kita belum mengaktifkan Apache service. Sudo terlebih dahulu untuk masuk ke directory root. Lalu kita ketikkan service Apache 2 star, lalu enter. Setelah itu kita kembali lagi ke bulk suite-nya. Kita ketikkan kembali 127.0.0.1, lalu enter.
sini sudah terbuka untuk Apache-nya ya. Nah, di sini kita belum melakukan start running untuk vulnerability web DVWA-nya ya. Sekarang kita melakukan running untuk aktivasi si web DVWA ini. Baiklah, sekarang kita akan buka terminal. Di sini kita akan melakukan running aktivasi untuk Docker ya. Masuk ke directory root terlebih dahulu, systemctl status docker untuk memastikan status dockernya aktif atau belum. Jika belum, kita start, lalu cek lagi aktivasinya. Nah, sekarang sudah running. Lalu kita cek docker image. Di sini dockernya sudah ada. Lalu dockeran vulnerable web DVWA, lalu enter. Maka docker untuk web DVWA ini sudah running. Di copy untuk localhost-nya, untuk IP-nya 172.17.0.2. Copy selection, lalu kita buka browser Bob Suite-nya, masukkan 172.17.0.2, lalu enter. Masukkan passwordnya admin, username admin, passwordnya password, lalu enter. Nah, di sini setiap kita masuk ke DVWA kita harus create database. Nah, ketika sudah di create database, kita diminta login kembali. Kita masukkan lagi admin, lalu password, lalu enter. Nah, di sini sudah terbuka web DVWA-nya. Untuk DVWA security-nya statusnya low. Lalu kita buka boot suite. Nah, sekarang brute force. Kita masukkan username-nya coba, passwordnya 123, lalu login. Maka si website akan memberikan informasi kalau si username dan passwordnya salah. Sekarang kita buka view source-nya. Untuk source code-nya dari nilai username yang nantinya akan diambil dari get, atau parsing dari URL, atau dan passwordnya juga sama. Namun untuk password ini dia melakukan hashing dengan MD5, MD5. Jika kalian tahu MD5 ini message digest algoritma 5. MD5 ini adalah salah satu hash yang sering digunakan di berbagai aplikasi. Namun algoritma ini telah usang sehingga hash ini dapat dilakukan crack untuk mengetahui nilai aslinya. Untuk melakukan hacking ini kita bisa menggunakan crackdetection.net. Nah, di sini kita dapat melakukan crack hash MD5 dengan memasukkan hasil temuan dalam crackdetection.net. Nantinya kita hanya cukup menekan crack hash saja. Namun pertemuan ini kita tidak membahas crack hash. Di pertemuan ini kita hanya membahas mengenai brute force dengan menggunakan Bob Suite. Nah, sekarang kita coba memasukkan username dan password. Username-nya admin. Untuk passwordnya kita masukkan 123 atau terserah
asal-asalan saja, nanti akan terbaca oleh si Bob Sweet. Nah, ketika kita memasukkan admin dan password, sebenarnya username-nya ini admin sudah benar, passwordnya salah. Nah, tetapi informasi yang diberikan oleh si DVWA ini dia sama seperti kita memasukkan username salah dan password salah, padahal username-nya benar, passwordnya salah dengan keterangan yang sama, username and or password incorrect. Lalu kita buka Bob Sweet-nya dari proxy, lalu kita HTTP history. Nah, di sini kita klik yang paling atas, kita lihat percobaan tadi yang kita lakukan. Di sini ada username coba, lalu passwordnya juga coba, lalu yang atasnya lagi username-nya coba, passwordnya coba. Nah, untuk itu kita send intruder ya, di klik kanan pada raw. Kita klik yang paling atas untuk username-nya admin, klik kanan send intruder, lalu kita masuk ke intruder, lalu kita hapus clear tanda, lalu kita clear tanda dolar, maka akan terhapus semua yang di kolom dolar ya. Di sini kita akan mencari tahu bahwa username-nya sudah benar, tapi passwordnya salah yang kita ketikkan. Kita blok yang password 1234. Setelah diblok, lalu add tanda dolar, dimana ini kita akan attack sniper hanya untuk password saja. Jadi satu password yang akan kita cari karena username sudah ada. Lalu kita ke bagian payload. Sebelum ke bagian payload, kita lihat di sini ada cookie PHP session. Di sini dengan security-nya low. Jadi semua informasi yang digunakan oleh browser akan terbaca oleh Wolfsheet ini. Lalu kita masuk ke payloadnya. Di sini payload set 1 yang tadi kita beri tanda dolar. Nah, untuk payload tipe kita simple list. Nah, di sini kita tinggal memasukkan fasttrack.txt yang tadi. Kita buka terminal lagi atau terminal yang baru untuk mengcopy paste fasttrack.txt tadi. Di sini kita akan melakukan paste pada hasil kopian yang tadi kita lakukan. Setelah selesai, lalu kita start attack. Untuk tahapan ini sebenarnya dengan format fasttrack.txt kita bisa masukkan melalui load yang tadi. Lalu setelah itu kita start attack.
Nah, di sini Buffsuite akan membaca pilot yang sudah kita masukkan tadi. Untuk username admin, Buffsuite akan mencarikan yang mana yang cocok untuk username admin tersebut. Jadi dari data yang kita kumpulkan tadi dan kita masukkan, nanti Buffsuite akan membaca dari data kita yang kita masukkan tadi, apakah itu benar passwordnya atau salah. Di sini kita bisa lihat statusnya 200, untuk lanknya 4666. Nah, di sini kita akan mencari link yang berbeda, karena link yang berbeda itu adalah password yang benar. Untuk hasilnya sudah terlihat dengan link 4704 berbeda dari yang lainnya. Lalu kita pilih respon untuk melihat apakah itu memang berhasil. Lalu render. Dari hasil render ini akan terlihat bahwa password yang dicarikan oleh si Buffsuite ini sudah benar. Nah, dengan link yang 4666 password incorrect. Dengan link yang 4704 si Buffsuite memberikan keterangan welcome to the password protected area admin. Nah, itu artinya berarti kita sudah berhasil mendapatkan password untuk username admin. Baiklah, kali ini saya akan mencoba untuk melakukan pencarian username dan password. Di sini anggap saja kita tidak mengetahui untuk username dan password, dan kita akan melakukan brute force terhadap username dan password tersebut. Sekarang kita masukkan username-nya coba 1 dan passwordnya 1234. Lalu kita buka Buffsuite, pilih yang paling atas, klik kanan send intruder, klik intruder. Di sini kita akan memasukkan dua pencarian username dan password. Pertama kita hapuskan dulu untuk clear tanda dolar, lalu kita lock username dan blok passwordnya, lalu diberikan add tanda dolar. Nah, setelah itu kita masuk ke sebelum masuk ke pilot kita pilih yang attack tipenya cluster bomb, karena kita akan menggunakan pencarian pada username dan passwordnya. Untuk pilot satunya kita masukkan password admin dan administrator, ataupun masukkan lagi admin 2, lalu masukkan lagi admin 3. Nah, untuk username kita jangan terlalu banyak ya, karena prosesnya memang lama, jadi kita masukkan beberapa saja untuk pilot satunya. Dan untuk pilot 2 nya tadi kita sudah masukkan yang fasttrack.txt. Setelah dimasukkan untuk pilot 1 dan pilot 2, lalu kita start attack. Di sini akan melakukan proses seperti yang sebelumnya kita lakukan. Prosesnya cukup lama. Di sini saya percepat saja videonya. Nah, di sini sudah terlihat untuk username dan passwordnya. Di sini
terbaca pilot 1 untuk username-nya admin, untuk pilot 2 usernya pilot, username-nya password maksudnya. Jadi kita melihat di linknya itu yang berbeda sendiri ya. Untuk 4704 yang lain 4666. Oke, dengan keterangan gambar di bawah sudah jelas bahwa itu sudah berhasil untuk pencarian username-nya admin dan passwordnya password. Baiklah, cukup sekian pembahasan untuk materi brute force dengan menggunakan bullshit ini. Jangan lupa beri komentar untuk saran dan beri masukan apa saja materi yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jadikan ilmu untuk kepentingan yang positif dan tidak merugikan pihak lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.